Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tes dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yang sangat menarik, yaitu mengenai cegah dan kenali gejala kanker paru. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Jaka Pradipta SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Jaka yang sudah hadir di samping saya. Dr. Jaka, apa kabar? Halo, baik. Kabar baik, alhamdulillah hari ini. Ya. Oh iya dong, amin amin amin. Dokter, hari ini kita mau bahas seputar cegah dan kenali gejala kanker paru begitu ya. Nah ini kan kalau kita mengikuti perkembangan beritanya, kabarnya kanker paru ini dikatakan gitu ya penyebab utama atau penyebab nomor 1 gitu ya kematian di kaum pria. Selain mungkin kanker, ada kanker usus, kanker prostat gitu ya. Ini kanker paru katanya menempati posisi yang teratas. Benar nggak sih seperti itu? Apakah memang itu dominan dialami oleh kaum pria? Mungkin karena juga faktor resiko yang sering dikaitkan adalah kaum pria perokok kali ya gitu ya dok ya. Apakah memang harus selalu seperti itu menurut mungkin literatur atau studi di lapangan? Kira-kira seperti apa dokter? Iya, jadi memang kanker paru itu menempati urutan pertama sebagai penyebab kanker di dunia, bukan hanya di Indonesia saja tapi di dunia. Dan kalau di dunia tuh urutan nomor 3 di bawahnya kanker payudara dan serviks pada perempuan gitu ya. Nah, kenapa laki-laki menjadi dominan? Pertama memang kanker itu kan faktornya dari intrinsik, dari dalam tubuh sendiri atau dari luar, atau habit gitu ya. Nah memang habit laki-laki pertama yang paling tinggi dengan berisiko kanker paru itu adalah merokok gitu ya. Yang kedua juga pekerjaan dan lifestyle-nya yang kurang baik gitu. Nah selain itu juga pada paru itu kan juga menjadi tempat penyebaran kanker-kanker lainnya ya gitu. Jadi memang lifestyle kemudian perilaku itu yang menjadi utama mengapa pada kanker paru itu diutamakan pada laki-laki. Dan data menunjukkan bahwa 80% penyebab kanker paru itu disebabkan oleh rokok, 80-90% gitu. Faktor resikonya. Faktor risikonya penyebabnya karena itu gitu. Selain memang dari dalam intrinsiknya sendiri adalah faktor genetik gitu. Jadi ada juga tuh faktor genetik pada kanker itu seperti tanah yang memang sudah subur, kemudian kita berikan dari luar gitu ya. Nah, kalau tanahnya sudah subur, kita tanam apa aja bisa jadi. Seperti dipancing, gitu ya. Dibangkitkan begitu ya dok. Jadi kayak memang sudah ada genetiknya, kemudian habitnya nggak bagus, merokok, faktor pekerjaan, terkena zat-zat berbahaya. Nah itulah sehingga akan menjadi sangat mudah untuk muncul kanker paru di laki-laki. Ini paparan zat berbahayanya ini terkait erat dengan resiko pekerjaan tadi tidak sih? Artinya kan dari mana saja juga nih zat-zat berbahaya yang dimaksud? Iya, jadi zat berbahaya itu memang yang berdekatan dengan kanker paru itu ada yang berhubungan dengan pekerjaan hari-harinya. Dan pekerjaan itu kan kita lewati nggak hanya cuma 1-2 tahun ya Mbak, pasti puluhan tahun dan terus-menerus. Nah, kalau memang dia pekerjaannya itu aja gitu ya? Iya, jadi terutama kita yang menghirup zat-zat kimia. Ya, kalau realita di lapangan nih, contohnya misalnya pekerja di bengkel yang ada zat-zat berbahaya yang terhirup, bau cat misalnya, ya bahan-bahan cat, kemudian ampas rem, kemudian zat-zat industri dan kita nggak pakai pelindung gitu, atau misalnya ngelas seperti itu ya, kan itu ada partikel-partikel zat yang menguap gitu dan rata-rata di Indonesia juga untuk pencegahan di pekerjaan penyakit industri yang disebabkan oleh pekerjaan itu sangat rendah gitu. Jadi itulah yang salah satu faktor juga yang menyebabkan mengapa angka ini dipengaruhi juga oleh pekerjaan. Selain itu ada juga gas radon. Nah, gas radon itu dihasilkan di tanah. Jadi di Indonesia itu masih banyak daerah-daerah yang rumahnya tuh bawahnya belum diubin. Ya, yang masih berupa tanah, terutama di daerah-daerah. Nah, gas radon itu muncul dari tanah dan terhirup selama berpuluh-puluh tahun, itu juga menjadi faktor risiko. Ada kata-kata nih berpuluh-puluh tahun gitu ya dok ya. Artinya juga tadi seperti resiko pekerjaan kan yang lama paparannya gitu ya. Walaupun sudah pakai APD, tapi kalau paparannya ini memang tahunan, terus resiko juga cukup tinggi, itu memang ya begitu juga ya dok. Ada kans juga ya, maaf ya dok. Jadi kita
menilai sesuatu faktor risiko itu bukan kayak matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Okay. Jadi ada multifaktorial. Misalnya dia sudah punya bakat dengan pajanan rokok yang sedikit saja gitu, dia bisa memicu. Tapi ada yang memang bakatnya atau genetik kansernya rendah, tapi dia merokoknya sampai panjang baru bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi faktor risiko itu harus kita kenali, nah tinggal dosis sama waktunya itu memang bergantung orang bagaimana. Oh makanya usianya juga yang artinya yang beresiko nih yang usia-usia lanjut ya biasanya. Karena tadi paparnya tahunan tadi, tapi nggak juga kan ada juga yang usia muda walaupun apa jarang ya. Tapi ada juga kan kanker paru meningkat di atas 40 tahun biasanya. Risiko itu akan meningkat terutama usia di atas 40 tahun dan perokok gitu. Jadi bisa berkali lipat risikonya. Tapi memang makin kesini tren banyak juga tuh yang usia-usia muda 20-30 tahun kita banyak menemukan juga meskipun memang tidak terlalu banyak tapi ada gitu ya. Nah ternyata kalau kita teliti memang lebih ke arah genetiknya yang memang kuat gitu. Jadi saya bilang seseorang yang mempunyai riwayat genetik yang kuat terkena faktor risiko sedikit, nah dia tuh bisa menjadi sangat aktif. Atau perokok pasifnya begitu dok, artinya kan perokok ini kan nanti terpapar asap rokok gitu ya dok ya. Yang bagaimana dengan yang tadi yang perokok pasif gitu ya? Jadi kalau kita berbicara mengenai rokok ada perokok aktif gitu ya, dan perokok pasif atau second hand smoker, artinya dia menghirup asap pembakaran rokok, tapi dia bukan yang menghirup langsung dari rokoknya, jadi zat buangannya. Zat buangan. Dan yang ketiga ada third hand smoker, jadi dia kontak dengan asap rokok tapi lewat tangan, lewat baju, pakaian. Nah biasanya suka menjadi korban tuh anak-anak sebenarnya. Nah jadi faktor risiko rokok itu bukan hanya yang dihisap langsung. Nah kalau dia itu perokok aktif, artinya dia menjadi first hand smoker, second hand smoker, dan third hand smoker. Jadi tiga-tiganya. Jadi kalau orang bilang, oh rokok pasif lebih bahaya. Oh enggak, perokok aktif itu double resikonya. Dia menjadi aktif, pasif, dan juga third hand gitu ya. Jadi sangat hati-hati sekali bagi keluarga yang ada yang merokok gitu ya. Karena apa? Resiko ini bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi untuk keluarga Anda, anak-anak Anda, dan resiko penyakit ini kalau terus-menerus kontak, resikonya adalah jangka panjang nanti. Contohnya adalah kanker paru. Iya, gitu. yang bahaya tadi karena mungkin di lingkungan rumahnya itu ada bayi, anak-anak, atau mungkin yang lanjut usia gitu ya, pasien-pasien geriatrik katakanlah yang daya tahan tubuhnya lemah begitu ya dok ya. Terus juga yang mengenai tadi yang third hand smoker gitu ya dok, ini menempel di barang, maksudnya si asap rokoknya ini menempel selama berapa berapa jam gitu ya. Jadi kan katakanlah ada yang merokok terus kemudian menempel bisa berhari-hari, berbulan-bulan sampai seperti itunya. Iya, jadi zat-zat bakar pada rokok, apakah nikotin, dentar, dan lain-lain itu memang sangat mudah sekali menempel. Dan ketika menempel ke benda, dia umumnya memang agak susah bersih. Biasanya tuh akan terlihat lebih kuning biasanya benda-benda itu. Makanya kenapa kalau ada yang merokok di keluarga, jangan di dalam rumah. Pertama, ventilasi dalam rumah itu tidak bagus, sehingga dia akan mengumpul zat-zat itu di dalam ruangan dan menempel di benda-benda. Maka baiknya kalau memang masih ada yang merokok di luar rumah. Dan ketika masuk ke dalam rumah, mau ketemu sama anak, ketemu sama keluarga, itu cuci tangan. Karena tangan itu, kalau memang masih ada zat-zat berbahaya, nikotin, tar, dan lain-lain juga akan bisa menjadi media gitu. Jika kita langsung kontak dengan anak-anak gitu. Jadi, dan penyebab third hand smoker itu bukan hanya cancer, tapi radang paru, pneumonia, dan lain-lain itu juga bisa menjadi penyebabnya, khususnya pada anak-anak gitu. Jadi impact dari rokok itu bukan hanya ke diri Anda sendiri, tetapi ke lingkungan Anda. Betul-betul ya, makanya kan untuk pencegahannya salah satunya menghentikan atau mungkin ya menghentikan kebiasaan ataupun mengurangi gitu ya dok ya, perlahan-lahan. Tapi dok begini dok, artinya kalau dilihat dari faktor resiko yang lain nih, mungkin dia ada penyakit penyerta juga sebelumnya yang terkait dengan kondisi parunya, misalnya pernah terinfeksi kuman tuberkulosis gitu, kuman TB, atau mungkin penyakit-penyakit lain tadi ada pneumonia atau mungkin ada radang paru apa gitu ya dok ya. Jadi itu bisa jadi faktor resiko yang jadi lebih double atau bagaimana resikonya ini? Salah satu faktor risiko kanker paru adalah riwayat penyakit paru sebelumnya gitu. Khususnya TBC. Jadi di Indonesia ini kan TBC-nya cukup tinggi ya. Iya. Dan ketika seseorang terkena TBC dan sudah sembuh, kadang dia menimbulkan luka sisa, gitu. Jadi parunya sudah nggak gitu bagus kondisinya. Nah, jejak sisa itulah yang
apabila terus-menerus mungkin terkena asap rokok juga, nah itu akan menjadi cikal bakal kanker di kemudian hari gitu. Dan pada orang-orang yang memang rokok jangka panjang dan dia memiliki penyakit paru obstruktif kronik, kita nyebutnya PPOK. Nah, itu juga adalah salah satu faktor risiko juga terbentuknya kanker di kemudian hari. Jadi, mengapa pasien-pasien kanker paru juga suka sesak? Karena biasa ada disertai juga tuh dengan PPOK itu, karena rokok yang juga merusak parunya. PPOK ya, paru dan TBC gitu. Jadi, bagi orang-orang yang memang memiliki riwayat penyakit tersebut, memang harus benar-benar jaga kesehatan. Karena jangka panjang bisa menderita kanker paru ini. Resiko di masa depan gitu yang mengancam betul. ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai cegah dan kenali gejala kanker paru bersama dengan Dr. Jaka Pradipta SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dan Dr. Jaka, kita lanjutkan kembali. Sekarang ada slide ya. Coba slide-nya satu persatu ditampilkan dulu. Carcinogenesis nih dok. Ini apa penjelasan yang ada di slide? Jadi kanker itu kan sebuah penyakit yang disebabkan oleh sel yang terus membelah. Membelah. Ya. Jadi sebenarnya kalau sel normal itu ketika dia ada gangguan pembelahan, dia pilihannya dua. Dia mati atau diperbaiki selnya gitu agar bisa kembali normal. Tapi pada sel-sel kanker, nah dia terjadi gas terus-menerus membelah tapi nggak ada remnya. Tidak gitu. terkontrol, terkendali. Tidak terkontrol. Nah itulah kejadian pada kanker. Dan kanker paru artinya adalah proses karsinogenesis ini terjadi di saluran pernafasan kita, pada sel-sel di saluran pernafasan kita gitu. Jadi spesifik memang di organ pernafasan. Oh itu dari awal, dari awal sudah ada perjalanan di saluran pernafasannya atau mungkin bagaimana nih dok? Jadi proses terjadinya kanker paru adalah sel-sel ini terus membelah yang terjadi di saluran pernafasan, di sel-sel epitel kita menyebutnya, dinding saluran pernafasan. Nah itulah definisi dari kanker paru gitu. Oke, baik berikutnya. Coba slide selanjutnya dulu. Ya ini tadi sudah kita jelaskan ya bahwa nomor 3 di dunia ini 2018 ya datanya, dan nomor 1 pada laki-laki gitu di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Di atas kanker usus ataupun kanker prostat ya. Berikutnya. Next, ini gambaran prevalensi aja sih gitu ya. Nah ini yang tadi mungkin sudah sedikit kita bahas bahwa ini adalah faktor-faktor risiko. Nah, bagi kita-kita ini yang memiliki faktor risiko tersebut, memang harus berhati-hati. Tadi sudah saya jelaskan pekerjaan, ya, jadi yang berhubungan dengan gas-gas berbahaya, apakah itu kita bekerja di tambang tanpa menggunakan alat pelindung diri, kemudian bekerja di bengkel atau di tempat las, atau pokoknya yang berdekatan dengan gas-gas berbahaya itu kita harus berhati-hati. Kemudian tadi asap rokok, apakah itu rokok aktif, pasif, dan third hand smoker, gitu ya. Kemudian riwayat keluarga, ya, jadi apakah secara garis keturunan bapak, ibu, kakek, nenek, om, tante, gitu ya, ada yang memiliki. Nah itu kita harus berhati-hati. Kemudian faktor makanan. Nah faktor makanan memang pada kanker paru tuh nggak langsung berhubungan ya, tidak secara gitu, langsung. tidak secara langsung. Tapi memang makanan-makanan yang kurang sehat, yang memiliki bahan-bahan kimia, kemudian daging merah yang terlalu berlebih tanpa serat, gitu ya, itu adalah memiliki faktor risiko kanker, bukan hanya kanker paru tapi kanker yang lainnya juga. Kemudian tadi sudah saya sedikit jelaskan mengenai gas radon tadi yang dari tanah itu. Kemudian usia ya, jadi di atas 40 tahun itu sudah sebuah warning gitu ya, terutama bila ada muncul gejala. Kemudian tadi penyakit paru, apakah itu TB paru atau PPOK sebelumnya. Kemudian polusi udara ya, jadi kita hidup misalnya di daerah pabrik gitu ya, dan berpuluh-puluh tahun lama kita hidup di sana gitu. Dan radiasi. Polusi udara ya. Jadi radiasi, misalnya kita bekerja di rumah sakit yang memang terpapar dengan radiasi itu juga memiliki resiko gitu. Nah ini yang memang kita harus berhati-hati. Atau radiasi dari efek pengobatan dari penyakit tertentu jarang ya dok? Jarang sih, biasa dosisnya dosis sehat. Oh itu dosis yang sehat. Oke. Berikutnya. Next slide, coba tentang apa?
keganasan nah rongga jadi toraks. selain kanker paru, kalau di rongga dada itu memang ada yang lain ya. Ada tumor mediastinum itu di rongga dada gitu. Kemudian ada penyebaran. Jadi kanker paru itu yang ada di paru itu memang bisa menjadi tempat penyebaran kanker-kanker lainnya, usus, prostat dan lain-lain. Dia juga sering tuh menyebar ke paru gitu ya. Oh, gitu. Kemudian dinding dada dan di selaput paru atau mesotelioma. Berikutnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke masyarakat ketika muncul gejala batuk persisten, kemudian disertai dengan darah gitu ya. Nggak hanya dahak gitu ya, tapi ada muncul darah, nah itu sangat berhati-hati sekali. Kemudian sesak napas, mudah lelah, dan berat badan turun, nafsu makan turun, makin kurus terlihatnya gitu. Dan yang harus hati-hati juga adalah nyeri dada gitu. Nah, sebenarnya gejala-gejala ini nih sering banget kita temukan, apalagi pasien-pasien yang merokok. Coba deh, orang-orang yang merokok pasti akan sering batuk gitu ya, sering nafasnya sesak gitu. Nah, hati-hati, jangan-jangan ada kanker di balik itu semua. Waduh. Dan di era COVID ini juga harus hati-hati gitu. Kadang-kadang wah nih batuk nih COVID, jangan orang mikirnya COVID aja gitu. Padahal penyakit TB itu masih ada. Juga ya. Iya, penyakit TB masih ada, penyakit kanker masih ada gitu. Jadi ketika muncul gejala-gejala ini kontrol, berobat gitu. Kita akan periksa dengan foto ronsen, kita akan periksakan darah. Jadi jangan langsung berpikir COVID aja, karena penyakit yang lain tuh masih terus ada. Munculnya nih bukan tiba-tiba atau mungkin sudah lama, tapi gejalanya awalnya biasa gitu. Lama-lama. Yang biasa terjadi orang batuk itu kan sesuatu hal yang biasa ya, gitu. Kadang tiap hari saya juga batuk gitu, jadi menganggap remeh gitu. Nah tapi kalau misalnya kita ada memiliki batuk tapi memiliki faktor risiko, tadi ya misalnya merokok, kemudian riwayat keluarga, kemudian pekerjaan. Nah ketika hal itu terjadi, cek kesehatan Anda, gitu, periksakan. Jangan-jangan ini bukan batuk biasa, gitu. BBB. Kita nyebutnya gitu. BBB. Bukan bintang biasa, tapi bukan batuk biasa ya. Ada yang lain gitu. Baik. Dan di Indonesia tinggi sekali dengan TBC gitu. Jadi kadang-kadang memang penyakit kanker paru itu gejalanya 11-12 dengan TBC. Tapi yang bedanya yang satu menular, yang satu menular infeksius, penyakit infeksi karena bakteri, tapi yang satunya lagi tidak menular, kanker itu tidak menular, tetapi karena dari dalam diri sendiri gitu terjadi. Dari lifestyle kita juga jadi betul, ya. Oke. Baik, coba slide selanjutnya. Ya, ini adalah ketika Anda terdiagnosis gitu ya. Nah, paling mudah memang kita melihatnya itu dengan foto ronsen, ya, mudah, murah itu akan terlihat. Mudah, murah. Oh. Iya, dan artinya masih terjangkau lah ya, insya Allah ya harganya. Nah, bila kita sudah mencurigai ke sana, biasanya kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah itu CT scan ya, bronkoskopi. Jadi kita masukkan kamera ke dalam saluran pernafasan dan kita biopsi gitu tumornya. Oh, selain mudah, murah, tapi kan pertanyaannya aksesnya ini bagaimana? Sudah sampai ke pelosok-pelosok enggak gitu ya. Itu kan yang perlu diperhatikan juga, Dok. Kalau foto ronsen menurut saya sih se-Indonesia udah mudah ya. Bahkan di puskesmas pun ada gitu ya foto ronsen gitu. Cuma memang yang lain-lain tindakan diagnostik CT scan atau kemudian bronkoskopi memang tidak semua rumah sakit ada gitu. Tetapi kan kita sekarang kan ada sistem rujukan ya, rujukan berjenjang gitu. Jadi aksesnya lebih mudah lah sekarang untuk bisa. Tapi kan memang kita kan pertama mungkin diarahkan ronsen toraks biasa dulu ya, Dok ya. Nanti kalau dicurigai ke arah yang lebih serius baru lanjut ke pemeriksaan yang tadi macam-macam itu ya, Dok ya. Oke. Baik, coba slide selanjutnya dulu tentang apa? Ya ini, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa paling mudah adalah menggunakan ronsen sebenarnya untuk melihat itu. Tetapi memang ada beberapa ukuran yang kurang terlihat kalau dengan ronsen, sehingga yang idealnya adalah kita menggunakan CT scan gitu. Oh, jadi kalau ronsen kurang terlihat kurang gitu terlihat, ya? terutama bagi lesi-lesi yang sangat kecil. Jadi dengan menggunakan CT scan yang dosis kecil dengan radiasi yang tidak terlalu tinggi dan pemotongan yang sensitif, lesi-lesi tumor atau kanker pun yang berukuran mili atau senti pun terlihat. Itu bisa kita lihat ya. Nampak di gambarnya. Gitu ya? Nah itu terlihat sehingga akan lebih cepat terdeteksi, ketahuan penyakitnya dan diobati lebih awal. Intervensi lebih dini. Iya, dan respon pengobatan pun akan jauh lebih baik. Harapan seperti itu ya, yang Dok, direkomendasikan adalah orang-orang dengan faktor risiko, kemudian
usia tua dan riwayat genetiknya ada misalnya gitu. Jadi rekomendasi untuk screening ini diutamakan untuk mereka-mereka itu. Terus riwayat merokoknya juga itu ya tadi ada rinciannya dengan juga. usia gitu seperti ya. itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini ada pertanyaan yang nanti dokter bisa beri tanggapan secara detail ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya 2 ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan dari Nugroho, usianya masih 30 tahun dari Tangerang. Dok, saya pernah beberapa kali sampai lebih dari 3 bulan, selang waktu 3 bulan itu beberapa kali gitu ya, mengalami yang namanya nyeri dada, persisnya di sebelah kiri sampai ke bagian punggung belakangnya. Tapi yang saya alami ini tidak disertai sesak nafas dok, hanya saja saya agak terganggu dengan nyerinya. Buat saya jadi cemas juga. Saya memang punya faktor resiko obesitas. Nah ini obesitas, ini faktor resiko yang baru disebut ya. Tapi saya tidak merokok dan pernah sempat periksa ke dokter jantung untuk EKG, hasilnya aman. Kalau bukan masalah jantung, lalu ini kenapa dok? Apakah penyebabnya mungkin dari paru dan ada kemungkinan saya perlu konsul ke bagian paru juga? Terima kasih. Jadi sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan ke bagian jantung dok. Jantung, paru kan ini lokasinya kan. Gimana dok? Kalau kita membahas mengenai nyeri di area dada, memang kita harus lihat dulu nih organnya apa aja sih di dalamnya gitu ya. Oke, yang pertama memang yang berbahaya itu jantung ya, karena kan nyeri dada tiba-tiba itu bisa menyebabkan serangan jantung dan menyebabkan kematian. Mendadak begitu? Iya, tapi kalau misalnya kita tadi sudah dibuktikan bahwa aman, ya berarti memang bukan jantung. Kemudian yang kedua adalah organ paru. Nah, kalau kita mau melihat ada masalah apa tidak, paling mudah adalah dengan foto ronsen tadi, gitu ya. Nah, dari foto ronsen itu terlihat parunya ada masalah apa enggak. Tapi kalau lihat dari 30 tahun, sebenarnya sih risiko untuk terjadi kanker paru sih nggak terlalu tinggi, gitu ya, karena usia masih muda. Tapi baiknya memang diperiksakan. Lalu organ lain apa? Ada otot. Otot dada, ada tulang, dan yang suka lupa tuh apa? Lambung. Nah, jadi kalau dilihat dari nyerinya, nyeri dada sampai tertusuk ke belakang gitu, itu juga bisa dari jantung. Jadi kita memang kalau penyakit seperti itu kita seperti mengupas bawang satu-satu. Ini bukan. Kita cari parunya ada masalah apa tidak. Emang ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Agak makan waktu. Iya gitu. Nah, tapi memang kita harus cari, kita harus periksakan. Dan kalau memang ada habit merokok dan lain-lain, baiknya kita stop. Gitu. Tapi yang mengenai faktor resiko berat badan gitu, memang kalau untuk kanker paru gitu ya, secara tidak langsung jadi faktor resiko enggak? Karena kan tadi pola makan segala macam. Enggak ya dok ya? Enggak sih, kalau lebih obesitas hubungan dengan kanker paru enggak terlalu tinggi hubungannya. Dok bicara mengenai, ini sebenarnya untuk semuanya, tidak hanya untuk Mas Nugroho, bicara mengenai, tadi kan paling tidak rekomendasi screeningnya ini dengan ronsen gitu ya dok ya. Nah ronsen ini sendiri paling tidak memang berulang gitu ya setiap tahun atau bagaimana, karena kan kita harus meningkatkan awareness juga ya dok ya. Baiklah, coba ditahan dulu sebentar ya, disapa dulu. Baik, halo. Halo Mbak Rini. Iya, dengan siapa? Selamat pagi Mbak Rini. Iya, dengan siapa Mbak? Di mana? Saya di Pejaten Mbak. Pejaten, dengan siapa namanya? Dengan Ibu Hajah Omay Mbak. Ibu Hajah Omay, Saya biasanya pakai Majiati, tapi ini nama saya sendiri. Oh iya. Oh itu nama suami ya biasanya? Iya, saya ingin menanyakan pada dokter. Yeah. Dokter maaf nih, saya punya buyut dok, laki-laki. Dia batuk, jadi umur 4 bulan, menjelang 5 bulan, dia disunat dokter. Dengan berjalannya waktu, dia batuk dokter. Terus suka sesak nafas. Lalu dokter di Premier mengatakan bahwa buyut ini kena pneumonia. Nah, sudah berbagai macam dokter, kita ke Pondok Indah, kita ke Hermina, kembali lagi ke Premier. Akhirnya Tuhan berkehendak lain. Pertanyaan saya dok, kenapa dokter? Dia masih kecil, terkena dengan TB, sehingga muncullah pneumonia. Nah ini apakah pneumonia itu selalu meninggal dokter? Karena dia batuk nggak sembuh-sembuh, sesak nafasnya. Ya sudah dokter, Tuhan sudah berkehendak dia diambil.
Kita turut berduka ya Bu ya. Iya, terima kasih Mbak Rini. Sebelumnya dokter. juga mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum sempat tanya-tanya lebih detail ya. Tapi ya tadi kita juga turut berduka. Namun bagaimana tanggapannya untuk berarti ini Ibu Umaywah ya tadi ya. Baik Ibu, saya turut berduka ya, info yang sedih saya juga mendengarnya gitu ya, dengan usia yang masih sangat muda sekali. Jadi memang pneumonia atau radang paru itu adalah penyakit yang berbahaya sebenarnya karena kan berhubungan dengan pernafasan. Tapi memang itu berbeda ya dengan kanker ya. Jadi dia adalah infeksi. Nah, pada anak-anak yang sudah terinfeksi artinya memang dekat sekali dengan lingkungan yang kurang sehat gitu. Jadi artinya bakteri itu kan masuk ke saluran pernafasan sehingga menyebabkan infeksi. Nah, kalau memang tadi Ibu juga sempat menjelaskan mengenai TBC juga gitu ya. Jadi memang infeksinya pneumonia dengan TBC ini berbeda nih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau TBC tentu saja itu berhubungan erat dengan lingkungannya. Artinya mungkin di keluarga ada yang sakit TBC gitu ya atau lingkungannya ventilasinya kurang baik gitu. Nah, ada faktor juga penelitian yang menunjukkan bahwa pneumonia pada anak-anak itu berhubungan erat juga dengan keluarga yang merokok. Tadi third hand smoker itu yang menjadi korban biasanya memang anak-anak. Mudah-mudahan sih nggak ada ya gitu ya. Jadi faktor-faktor risiko itu yang sangat berpengaruh juga terhadap pernafasan pada anak. Nah, sebenarnya penyakit itu bisa diobati gitu, tapi memang tergantung seberapa berat derajat penyakitnya gitu. Pasti rumah sakit tersebut sudah melakukan pengobatan yang sangat maksimal, yang terbaik. Tapi ya balik lagi semua kuasa Tuhan ya, kita memang yang penting berusaha untuk mengobatinya. Tapi gitu. mungkin untuk kedepannya juga ya pelajaran untuk kita semua begitu ya Dok ya. Tadi kan jadi faktor lingkungan itu penting sekali. Jadi memang ketika ada yang katakanlah ketahuan TB atau pneumonia, kita idealnya langsung tuh satu keluarga diperiksa atau tetangga cari tahu juga ada yang sakit juga atau enggak. Jadi untuk semakin meningkatkan awareness tadi ya Dok ya, untuk screening gitu ya. Karena Dok, penyakit ini berhubungan dengan lingkungan, artinya memang lingkungan itu harus kita cegah gitu ya, dan kita harus cari tahu siapa yang sakit sebenarnya gitu. Dan ya itu tadi sih, jadi screening itu menjadi yang utama juga gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk faktor lingkungan tadi berarti ini agak melenceng sedikit, tapi ini untuk pengetahuan juga ya Dok ya. Orang dewasa kan ya bisa menularkan ke anak-anak, tapi anak-anak sebaliknya bagaimana ke orang dewasa? Karena ini kan infectious tadi. Jarang ya, jadi penyakit-penyakit pernafasan itu umumnya kan dia dari droplet ya, dari percikan batuk. Nah, anak-anak itu kan secara gravitasi dari bawah gitu ya. Jadi rata-rata dan kita ketika batuk atau bersin itu kan lebih kuat menyemburnya gitu. Jadi kalau anak ke atas menularin ke kita tuh jarang gitu. Paling anak dengan sesama anak biasanya gitu. Tapi kalau dewasa anak mengeluarkan ke dewasa itu jarang. Dan yang sangat kita hati-hati adalah anak itu organnya belum bagus gitu. Belum matang sempurna. Belum matang. Perlindungannya masih belum baik. Silia rambut, kemudian di saluran nafas kita kan ada rambut silia, halus gitu. halus sebagai perlindungan, itu masih belum berjalan dengan baik. Organnya juga saluran nafasnya masih pendek. Kalau kita kan udah panjang gitu, jadi perlindungan bisa lebih maksimal. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka terinfeksi, memang gejalanya biasa akan menjadi lebih berat dan risiko untuk terjadinya kematian memang lebih meningkat. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya tanggapannya. Tapi balik kembali ke tema ya Dok ya. Kalau kita bicara screening kan itu nanti di segmen terakhir aja deh gitu ya. Itu bagian untuk closing. Oh, Mas ada satu pertanyaan penelpon ya? Oke, ditampung dulu ya. Halo. Dengan siapa di mana? Halo? Halo. Oh, terhubung. Oh, terputus kembali ya. Oke, dilanjutkan dulu mengenai sedikit info mengenai pengobatan ya Dok ya. Memang sih kita kan tadi perlu pencegahan gitu kan utamanya daripada pengobatan. Betul. Tapi kalau kita tidak diceritakan, kalau sudah sampai ke tahap kanker yang lanjut begitu ya Dok ya, udah stadiumnya berat. Ini memang pengobatannya pasti akan makan waktu, tenaga, biaya, dan juga jadi beban diri sendiri, keluarga, belum lagi negara begitu ya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir bicara tentang pengobatan tergantung dari apa sih, maksud dari stage-nya atau dari tumornya, ukurannya, letaknya atau apa maksudnya nih Dok? Iya, jadi pengobatan yang diberikan itu berdasarkan stage-nya atau kalau bahasa awamnya stadium gitu ya. Oh, stadium. Ya kita nyebutnya stage gitu ya. Nah, stage awal pengobatan hasilnya akan lebih baik.
dan responnya akan lebih bagus. Nah biasanya kalau kanker paru stage awal malah kita melakukan pembedahan, kemudian semakin naik stage-nya kita tambahkan dengan kemoterapi dan radiasi gitu. Nah memang kalau stadium 4 atau stage 4 sudah sulit, biasanya kita mengobatkan pengobatan paliatif, artinya memperbaiki kualitas hidup. Quality of life-nya tapi aja. sambil kita berikan kemoterapi. Nah pada kanker paru juga kita bisa memberikan targeted terapi menggunakan pengobatan secara tablet. Tapi nggak semua kanker paru, ada jenis-jenis tertentu. Oh, jadi ada jenis-jenisnya Iya, juga ya, ada Dok, jenis-jenisnya yang nggak perlu lewat infus gitu, menggunakan tablet. Dan itu di cover juga oleh pemerintah, di cover oleh BPJS gitu. Tergantung jenisnya, tergantung Iya. stadiumnya begitu ya. Tapi Iya. kalau bahas jenisnya nanti jadi kepanjangan ya. Baik, ntar next time ya, Dok Iya. ya. Oke, dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya, Dok ya. Iya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Jaka Pradipta SPP, dokter spesialis paru dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, masih membahas mengenai cegah dan kenali gejala kanker paru. Dr. Jaka, dilanjutkan kembali ya, Dok ya. Ya. Jadi kan di segmen terakhir kita bahas seputar, tadi sih ada himbauan untuk rutin screening ya bagi yang punya faktor resiko tertentu. Tapi sebenarnya begini, mengenai pencegahan, karena faktor penyebab utama ini kan tadi kan si rokok ini gitu ya, mau perokok aktif, pasif, atau mungkin polusi udara juga termasuk tadi dibahas juga. Jadi sebenarnya kalau untuk bicara meningkatkan awareness nih, apa sih yang kurang gitu ya untuk di Indonesia gitu ya. Kira-kira apa kan ini kan juga kan lagi di tengah pandemi COVID-19 gitu, jadi orang terkadang terfokus pada gejala COVID aja gitu kan, padahal kan jangan lupakan juga ada penyakit-penyakit lain juga begitu ya, Dok ya. Jadi yang saya sampaikan ke masyarakat adalah penyakit kanker itu adalah penyakit tabungan kita atas apa yang kita kerjakan selama hidup kita gitu. Perilaku kita yang nggak sehat, makan makanan yang nggak bergizi, aktivitas-aktivitas yang nggak bagus gitu. Nah itulah tabungan kita di akhir dengan bentuk cancer, sehingga jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jadi screening itu penting untuk di saat waktu-waktu tertentu, misalnya di saat kita sudah berusia lanjut gitu ya. Tapi yang paling penting menurut saya adalah cegah gitu, karena penyakit ini bisa dicegah meskipun ada faktor-faktor seperti genetik yang nggak bisa kita otak-atik gitu ya, jenis kelamin, usia, genetik Itu itu kan bagian udah dari kuasa Tuhan. bagian dari kuasa Tuhan. Tetapi lifestyle kita, pencegahan pajanan gas berbahaya, nah itu yang perlu kita adaptasi. Jadi kalau misalnya kita merokok, stop merokok. Tapi dok saya sudah 30 tahun ngerokok, nggak ada gunanya ya saya berhenti. Tetap gitu ya, ketika kita berhenti merokok, risiko pajanan gas itu akan, zat bahaya itu akan berkurang gitu. Mau kita baru seminggu ngerokok, mau kita puluhan tahun merokok, stop merokok itu jauh lebih baik. Mengubah kebiasaan merokok ke vape atau rokok elektrik bukan solusi. Itu hanya mengubah dari masalah satu ke masalah yang lainnya. Pindah aja. Karena sama aja sebetulnya. Karena sama saja. Dia memiliki nikotin yang bisa membuat adiksi, dan pada vape dia kan gas bakar logam ya, dan itu adalah karsinogenik gitu. Jadi itu tidak mengubah kebiasaan menjadi lebih sehat, tapi mengubah masalah satu ke masalah lainnya gitu. Kemudian bagi yang memang bekerja berhadapan dengan gas berbahaya seperti cat gitu ya, las dan lain-lain, gunakanlah alat pelindung diri, gunakanlah masker. Sampaikan, dan kalau misalnya punya perusahaan gitu ya yang mempekerjakan karyawannya dengan gas-gas yang berbahaya, ciptakanlah lingkungan kerja yang sehat, artinya ventilasi baik, dimodifikasi tempat kerjanya biar jangan karyawan tuh terkena pajanan terus-menerus, karena kasihan nanti karyawan-karyawan itu gitu ya. Kemudian lakukanlah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi di era COVID ini, pandemi ini, karena kita belum memasuki era yang normal sebenarnya gitu ya. Saya juga nggak setuju. Adaptasi kebiasaan baru. Ya, kita kan? sebutnya adaptasi kebiasaan baru. Jadi beradaptasi, bukan kembali normal gitu. Nah, jadi apa sih itu? Artinya adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang kita naikkan.
istirahat yang cukup, tidak merokok, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur gitu. Nah, di era ini COVID bisa kita cegah, penyakit kanker pun bisa kita cegah gitu. Jadi perilaku-perilaku inilah yang harus kita tingkatkan untuk mencegah penyakit di kemudian hari. Termasuk mungkin berjemur gitu kan katanya bagus untuk kesehatan paru kan, betul. meningkatkan kekebalan lah segala macam tubuh, gitu vitamin ya, Dok, D ya. yang kita kejar. Oke. Gitu. Dokter, tapi pada prinsip berarti kan kalau untuk screening tadi tujuannya agar ketahuan lebih dini ya, karena kan kalau di awal-awal nggak ada gejala khas gitu ya, Dok ya. Jadi harapannya mudah-mudahan sih aman, normal, tapi kalaupun ada itu bisa diintervensi sejak awal dan artinya juga itu akan menyelamatkan masa depan si pasien juga begitu dan meningkatkan quality of life-nya. Begitu ya, Dok ya. Terus tadi yang menarik adalah jadi lebih juga memperhatikan lingkungan sosialnya juga begitu ya, Dok. Artinya kan tadi kan kalau merokok tadi merugikan anak, belum cucu, belum juga pasangan segala macam gitu. Jadi artinya jangan egois juga begitu ya barangkali ya, Dok ya. Sama seperti di era COVID ini, pandemi ini gitu ya. Jadi kita di menghadapi masalah penyakit, jadi kita mempelajari kesehatan gitu. Selalu berpikirkan jangan diri kita sendiri aja, tapi juga keluarga kita, lingkungan kita, tempat teman-teman kerja kita gitu. Kalau memang punya perusahaan tadi pegawai kita gitu. Jadi kesehatan itu bukan, jadi di Indonesia ini umumnya kuratif, orang sakit baru diobati gitu. Tapi mari di era pandemi ini kita makin ingat bahwa preventif itu, pencegahan itu menjadi hal yang utama gitu. Jangan sampai kita nularkan keluarga, jangan sampai kita membuat anak kita sakit gitu. Itu yang menjadi mindset. Jadi jangan sampai sakit, kita cegah penyakit gitu. Itu yang menurut saya harus kita tingkatkan di Indonesia ini. Jadi mungkin closing statementnya singkat saja mengenai apa sih kanker paru itu sendiri begitu ya, Dok ya. Silakan kesimpulannya. Jadi kanker paru adalah penyakit kanker di organ paru dengan angka kematian yang sangat tinggi dan jumlah kasusnya tinggi di Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku kita, perilaku yang tidak sehat, dan rokok 80% menyebabkan penyakit ini. Sehingga yuk kita sama-sama di era pandemi ini juga kita beralih ke kehidupan yang lebih sehat lagi ya, perilaku hidup bersih yang sehat, hindari aktivitas-aktivitas yang merugikan kita, merokok, makan makanan yang kurang sehat gitu, kita tingkatkan istirahat gitu ya, agar itu menjadi tabungan kita sekarang di hari akhir kita nggak sakit-sakit seperti itu. Investasi untuk masa depan ya. Oke, yang lebih baik tentunya. Dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter ya. Amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.